Trump mengakhiri kemanjaan militer yang selama puluhan tahun menopang sekutu-sekutu kaya. Dan pada hari Rabu, 27 Mei 2026 ini, hasilnya muncul di titik paling krusial dalam keamanan dunia. Arsenal nuklir lama kembali menjadi pembahasan. Prancis dan Inggris memperkuat kerjasama nuklir. Macron mencoba menawarkan pencegahan nuklir Prancis sebagai perisai bagi Eropa. Korea Selatan mempercepat pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. Kanada meninjau kembali ketergantungannya pada F-35. Jerman bergerak cepat untuk melancarkan pengadaan militer. Dan NATO sudah merasakan bahwa Washington tidak lagi ingin menanggung sendiri pertahanan negara-negara yang selama bertahun-tahun mengeluh tentang Amerika Serikat sambil menggunakan perlindungan Amerika sebagai asuransi gratis. Kenyataannya lebih sederhana dan jauh lebih tidak nyaman bagi mereka. Trump memaksa para sekutu untuk menanggung biaya mereka sendiri. Dan sekarang pemerintah-pemerintah itu terlihat sibuk mencari dana. Kapal selam, amunisi, industri berat, dan pencegahan nuklir. Karena mereka menyadari bahwa pidato indah tidak bisa melindungi perbatasan. Apa yang telah disembunyikan para sekutu itu selama ini? Mengapa mereka baru bergegas ke gudang senjata ketika Trump menutup keran? Bagaimana Trump mengubah tuntutan menjadi pengakuan di depan umum? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan. Karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Dalam sebuah langkah yang dianggap sebagai perubahan besar bagi benua ini, Prancis sedang menempatkan dirinya sebagai alternatif parsial terhadap payung perlindungan Amerika karena tahu bahwa masa ketergantungan yang nyaman sedang berakhir. Macron berbicara tentang penangkalan tingkat lanjut, jet tempur Rafale, pangkalan sekutu, dan koordinasi dengan kekuatan Eropa lainnya. Pidato tersebut terdengar megah, tetapi mengungkapkan sebuah pengakuan sederhana. Jika Eropa sekarang harus bergegas kembali ke arsenal nuklir lama, itu karena mereka terlalu lama menyerahkan keamanannya kepada pihak lain. Britania Raya sudah memulai langkah ini bahkan sebelum tekanan baru tersebut semakin kuat. Pada Juli 2025, Prancis dan Inggris mengumumkan deklarasi Northwood untuk memperluas kerjasama antara arsenal nuklir mereka. Mereka tetap mempertahankan keputusan nasional, tetapi mengordinasikan kebijakan, kemampuan, dan operasi. Disinilah Trump membalikan keadaan. Selama bertahun-tahun, dia menuntut agar sekutu NATO mengeluarkan lebih banyak biaya, tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat, dan berhenti bertindak seolah-olah pertahanan Amerika adalah tunjangan seumur hidup. Media anti-Trump menyebut hal itu sebagai ancaman, arogansi, dan isolasi. Sekarang, ketika sekutu-sekutu yang sama itu berlomba-lomba meningkatkan pengeluaran, membahas senjata nuklir, membeli jet tempur, dan membuka pabrik, jelas bahwa tekanan tersebut berhasil. Mereka tidak sedang membuat Trump skakmat. Mereka sedang mematuhi kenyataan yang Trump sodorkan. Korea Selatan memperkuat pemahaman ini di belahan dunia lain. Pemerintah Korea Selatan telah mengajukan rencana resmi untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir dengan target menempatkan kapal pertama beroperasi pada pertengahan dekade 2030-an. Axios melaporkan pada hari Rabu bahwa Seoul ingin menggunakan teknologi ini untuk memperkuat pertahanan nasional di tengah ketegangan dengan Korea Utara setelah persetujuan dari Amerika yang diberikan pada bulan November. Jai menyebut program tersebut sebagai simbol pertahanan mandiri terhadap terorisme. Ekspresi ini tidak muncul secara kebetulan. Korea Selatan hidup dikelilingi oleh ancaman Korea Utara, tekanan dari Tiongkok, persaingan teknologi, dan risiko perang regional. Meskipun menjadi sekutu historis Washington, Seoul memahami bahwa sebuah negara yang kaya, terindustrialisasi, dan maju tidak bisa selamanya bergantung pada tentara Amerika, pembayar pajak Amerika, dan armada Amerika. Trump selalu mengatakan bahwa sekutu-sekutu kaya harus membayar lebih untuk perlindungan mereka sendiri. Ketika Korea Selatan memutuskan untuk membangun kapal selam nuklir di dalam negeri, menggunakan industri perkapalan dan basis teknologinya sendiri, mereka melakukan persis seperti yang diminta doktrin Trump. Lebih sedikit bicara, lebih banyak tanggung jawab. Kanada juga menerima pesan tersebut. Reuters melaporkan pada 21 Mei bahwa Amerika Serikat menangguhkan partisipasinya dalam Dewan Pertahanan Permanen dengan Kanada. Sementara Washington menuntut peningkatan pengeluaran dan keputusan yang lebih tegas terkait pembelian 88 jet tempur F-35.
Laporan yang sama menunjukkan bahwa Ottawa mungkin membagi akuisisi tersebut dan mempertimbangkan jet tempur Gripen dari Swedia sebagai alternatif. Kasus ini menunjukkan besarnya kemunafikan. Kanada mengkritik Trump, mengeluhkan tekanan dari Amerika, berbicara tentang otonomi. Namun, pada saat yang sama, bergantung pada struktur seperti NORAD, teknologi militer Amerika, dan perlindungan kontinental bersama. Ketika Washington menuntut proporsionalitas, Ottawa buru-buru meninjau ulang pembelian, mencari alternatif, dan berbicara tentang aliansi baru dengan kekuatan menengah. Inilah elit lama yang bersekutu, yang menyadari bahwa saatnya membayar harganya. Jerman juga memasuki fase koreksi yang sama. Berlin sedang mereformasi lembaga pengadaan militernya untuk mempercepat investasi, memperluas inovasi, meningkatkan proyek dengan mitra Eropa, dan memberikan bobot lebih pada teknologi seperti drone. Reuters melaporkan pada 20 Mei bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun kembali angkatan bersenjata Jerman setelah bertahun-tahun kekurangan investasi. Detail ini sangat penting. Jerman adalah ekonomi terbesar di Eropa dan telah bertahun-tahun berada di bawah tingkat tanggung jawab militer yang seharusnya sesuai dengan ukurannya. Sementara Amerika Serikat menopang bagian utama keamanan Eropa, Berlin sibuk membahas proses, birokrasi, energi murah, dan perdagangan. Sekarang Jerman harus mempercepat pembelian, mengatur ulang struktur, dan merespons lingkungan keamanan yang baru. Industri militer Eropa juga sedang menikmati perubahan ini. KNDS, Grup Pertahanan Prancis-Jerman, melaporkan pertumbuhan pendapatan dan pesanan yang kuat pada tahun 2025 dengan rencana untuk mencatatkan saham di bursa pada tahun 2021. Reuters mencatat bahwa permintaan Eropa untuk senjata berat meningkat di tengah kenaikan pengeluaran pertahanan. Pergerakan ini menunjukkan bahwa Eropa kini benar-benar menginvestasikan uang, bukan hanya sekedar retorika. Tank, amunisi, artileri, drone, sistem komando, dan pertahanan udara kembali menjadi pusat perhatian dalam pengambilan keputusan. Pembicaraan lama tentang nilai-nilai demokrasi tidak bisa menjaga perbatasan, tidak melindungi pangkalan militer, tidak mencegat rudal, dan tidak bisa menggantikan produksi industri. Trump memaksa para sekutu untuk melihat dunia apa adanya, bukan seperti yang diinginkan oleh para birokrat. India memperkuat poin lain dari perubahan ini. New Delhi melanjutkan pembelian 114 pesawat tempur dari Prancis dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai 39 miliar dolar menurut publikasi khusus di bidang penerbangan. Operasi ini berfokus pada modernisasi Angkatan Udara India dan meningkatkan produksi lokal. Langkah ini bukan sekedar pembelian militer. Ini adalah tanda bahwa negara-negara besar ingin mendiversifikasi pemasok, menasionalisasi produksi, dan mengurangi kerentanan. Bagi India, ini adalah otonomi strategis. Poin terkuat datang dengan berita bahwa Pentagon berniat mengurangi sebagian kemampuan yang tersedia untuk sekutu NATO jika terjadi krisis. Wall Street Journal melaporkan pada hari Rabu bahwa pemotongan yang dibahas mencakup pembom strategis, aset angkatan laut, dan pesawat pengisian bahan bakar. Dalam strategi untuk memindahkan lebih banyak tanggung jawab ke Eropa dan memusatkan perhatian di Pasifik menghadapi Tiongkok. Inilah inti dari perubahan tersebut. Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan militer terbesar di dunia. Namun, Trump tidak lagi menerima bahwa Washington harus memberikan segalanya, membayar segalanya, melindungi segalanya, dan masih diperlakukan sebagai penjahat oleh sekutu-sekutu yang tidak melakukan bagian mereka sendiri. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, juga muncul dalam fase baru ini dengan mengatakan bahwa dunia lama telah menghilang atau berubah dengan cepat dan kemungkinan besar tidak akan kembali seperti sebelumnya. Dalam sebuah acara di Science Po pada Januari 2026, dia berbicara tentang momen Eropa ini dan tentang perlunya beradaptasi menghadapi tatanan baru. Pernyataannya menunjukkan bahwa para pemimpin Eropa akhirnya menyadari situasinya. Kesepakatan informal lama itu memang nyaman. Washington memikul beban pertahanan yang berat. Eropa menjaga citra diplomatik, dan media menyalahkan presiden dari Partai Republik ketika situasinya memburuk. Trump menghancurkan sandiwara ini. Sekarang, para sekutu berbicara tentang koalisi, industri, kesiapsiagaan, persenjataan, dan pertahanan regional.
Kosakatanya berubah karena keuntungan muda itu telah terbongkar. Persenjataan nuklir kembali menjadi pusat perhatian karena itu adalah bahasa paling tegas dari kedaulatan. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.